warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mama Izam YouTube channel. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa tips dan pengalaman pribadi aku tentang bagaimana sih sebenarnya kriteria yang dicari dan yang akan diseriusin oleh om-om TNI. Semoga kalian salah satunya ya. Jika kalian belum memiliki ini, kalian wajib melakukannya ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan diri untuk menonton channel YouTube aku. Sebelum saya mulai, jangan lupa di like dan subscribe. Jadi tips yang pertama itu kalian harus sabar ya. Nah, kalau kalian nggak sabar, apalagi kalian pasangan dari abdi negara yang notabene itu ditinggal tugas kemana-mana, ditinggal LDR. Kalau kalian nggak sabaran, kalian bisa putus di tengah jalan ya. Jadi pengalaman aku juga sebelum nikah sama suami, aku itu LDR gitu sama suami aku. Jadi kita itu harus sabar ya sayang. Terus yang kedua itu kalian harus memiliki jiwa yang pembersih, karena TNI itu sifatnya pembersih ya. Jadi aku tuh punya pengalaman waktu aku baru-baru nikah dengan suami aku. Kalau suami aku tuh orangnya rapinya pakai banget ya, jadi kayak perfect banget gitu rapinya. Dari atas sampai bawah harus sama lurusnya, kiri kanannya harus sama lurusnya, apalagi kayak pakaiannya gitu ya. Jadi dia kiri kanannya harus sama, terus nyimpen barang itu harus rapi, harus ini. Nah, bertemu dengan saya yang rapinya cuman standar ya, standar. Kita tuh agak sering selisih paham gitu tentang kebersihan sama proses adaptasi atau penyesuaian ya, karena beda lingkungan juga ya. Dia kan kalau lingkungan militer itu lebih bersih kan, udah terkenal bersih terus rapi, nggak kayak aku tuh yang biasa-biasa aja bersihnya. Jadi buat kalian aku ngasih tips ya, jadi mulai sekarang kalian itu harus mempersiapkan diri kalian untuk rapi dan bersih ya, karena om-om TNI itu suka banget sama cewek yang rapi, bersih, dan itu saja. Terus yang ketiga harus kuat mental ya. Jadi harus kuat mental. Jadi suatu saat kalau kalian berjodoh dengan om-om TNI itu, kalian itu harus kuat ditinggal tugas jauh-jauh, harus siap apapun yang terjadi nanti, karena kan resiko dari pasangan abdi negara itu entah itu suami atau pacarnya kembali dengan selamat ataupun enggak ya. Ya, kita berharap semoga pasangan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Terus berikutnya kalian itu harus menjaga diri kalian dan nama baik kalian ya. Jadi kalian tuh harus menjaga nama baik kalian dan menghilangkan image-image negatif dari kalian ya, karena suatu saat itu kalian akan membawa nama baik suami, nama baik kesatuan. Kalau nggak dari sekarang kalian memperbaiki diri kalian untuk jadi lebih baik, pasti om-om TNI itu berpikir kayaknya dia belum pantas untuk saya, karena suatu saat om-om TNI kalau serius dia akan membawa ke orang tua. Misalnya kalian nggak bisa menjaga diri kalian atau nama baik kalian, mungkin om-om TNI-nya akan canggung untuk membawa atau memperkenalkan kalian ke orang tuanya, dan itu salah satu syarat juga dari pengajuan nikah ya. Jadi kalian harus tetap menjaga nama baik kalian ataupun diri kalian ya. Meskipun nanti kalian nggak jodoh dengan pasangan kalian sekarang ini, tapi kalian tetap memperbaiki diri, tetap jadi lebih baik lagi. Kemudian kalian itu harus sederhana ya. Menurut aku om-om TNI itu sangat suka dengan perempuan yang sederhana.
karena suatu saat mereka itu istrinya akan diajarkan untuk hidup sederhana. Walaupun kalian berkecukupan, tapi gaya hidup kalian tuh harus sesederhana mungkin ya. Jadi mulai dari sekarang kalian itu harus mempersiapkan diri kalian. Jadi menurut saya itu saja yang saya bisa berikan kepada kalian, karena itu juga salah satu pengalaman pribadi aku ya. Kalian harus buang jauh-jauh sifat-sifat buruk itu, karena laki-laki itu walaupun dia bukan TNI, karena laki-laki itu akan memilih pasangan yang bisa diajak untuk susah, senang, bisa menjaga nama baik suami, bisa menjaga nama baik diri sendiri, bisa mengatur rumah tangga, bukan hanya untuk sekedar bersenang-senang, karena jenjang pernikahan itu lebih rumit dibanding sebuah hubungan ini pacaran. Jadi aku berharap semoga setelah menonton channel YouTube aku, kalian bisa lebih baik lagi, bisa segera diajak pengajuan. Saya minta maaf ya jika saya ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton.